Sudah semua ya kuisnya? Sudah, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya soal yang saya buat gampang deh teman-teman. Kok masih ada yang nilainya di bawah 70 ya? Rata-rata 67. Bahas, Miss. Bahas. Dicari Kita sendiri bahas, di itu ya. Dicari sendiri di apa namanya? Di PPT yang saya kirim ya. Ada semua kok, ada semua. Kalau nggak dengerin penjelasan saya kemarin, minggu lalu juga dari contoh-contoh udah jelas deh kayaknya ya. Dari yang saya kasih contoh. Miss, maaf mau nanya, yang pemetaan itu apa sih, Miss? Yang pemetaan masalah itu. Kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan sama aja. Udah. Miss, suara hilang. Tes. Kedengaran nggak? Iya. Oke. Pemetaan itu Kedengaran. sama dengan identifikasi masalah kesehatan, sama aja. Yang ada 5 macam cara. Nah, kita masuk sesi ke-6 ya. Sebelum masuk materi yang baru hari ini, minggu depan itu kalau nggak salah tanggal merah ya. Ada yang ngeh nggak? Kalender. Coba. Minggu depan itu tanggal. Suara saya kedengaran? Tes. Suara saya ada? Kedengaran. Oke. 28 cuti bersama. 28 cuti bersama. 29 30. Tuh long weekend tuh ya, dari Rabu sampai hari Minggu. Nah, tapi di minggu depannya itu kita sudah UTS teman-teman. Tanggal 2 November ya. Nah, sekarang kan pertemuan ke-6 nih. Harus minimal sih 6 sesi untuk UTS. Cuman saya mau nanya dulu ke kalian. Mau 6 sesi aja terus UTS atau 7 sesi lalu UTS. UTS-nya tetap dimulai tanggal 2. UTS-nya mulai tanggal 2. Jadwalnya sesuai dengan hari kuliah ya. Cuma nanti jamnya saya agak panjangin supaya mengantisipasi servernya down. Biasanya kalau dipakai berjamaah gitu servernya langsung down. Kalau e-learning UMJ. Jadi UTS-nya kita itu tanggal berapa? Kalau tanggal 4 ya. Rabu 2 minggu lagi tanggal 4. Itu jamnya dari jam 1 nanti jam ujiannya saya setting ya dari jam 1 sampai jam 6. Sampai jam 6 silakan diakses, tapi 1 kali kesempatan mengerjakan aja ya. UTS-nya 1 kali kesempatan mengerjakan. Durasinya 1 jam. Nanti saya lihat soalnya ada berapa menit, itu durasi mengerjakannya sama 1 menit untuk 1 soal ya. Nah, kalau misalnya kita mau nambah jadi 7 pertemuan sebelum UTS, ada jam pengganti nggak ya? Yang kalian kosong. Tapi paling nanti medianya kita nggak pakai Zoom dulu sementara, mungkin pakai Google Meet gitu. Karena takutnya Zoom-nya kepake sama yang lain.
Gimana? Besok kita ada 2 matkul. Terus lusa juga 2 matkul, Miss. Long weekend pada jalan-jalan ya sih? Oh, long weekend. Oh, mau. Enggak sih. Enggak sih, Miss. Kalau misal, ini kan jarak jauh ya. Mengganggu nggak kalau kita tetap kuliah? Menurut kamu? Gimana teman-teman? Terserah. Enggak sih. Nanti dirundingin aja ya. Enggak sih, Dirundingin Miss. aja. Nanti Oh, hari ya udah. Jumat kalau bisa udah ada kesepakatannya, karena nih ngaruh juga buat mata kuliah analisis data epidemiologi. Nah, Anda Epid itu nggak ada UTS ya. Anda Epid nggak ada UTS, hanya SCE. Tapi saya minta di jam UTS-nya kita tetap masuk gitu. Ya, jadi Jumat UTS-nya kita tetap ada sesi karena materinya banyak. Kalau misalnya diliburin nggak UTS, sayang sesi UTS-nya. Gitu ya. Oke, saya akan share PowerPoint-nya. Sudah siap belajar? Tadi udah saya buka belum? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Miss, maaf, jangan lupa direkam. Udah kok. Udah ya? Udah deh, maaf. Udah running ya rekamannya ya? Iya. Sudah. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang equal probability of selection method. Apa itu? Equal probability of selection method itu adalah probabilitas yang sama ya. Cara pertama kita dari bawah dulu nih, metode penyeleksian sampel dengan cara probabilitas yang setara. Jadi gimana sih caranya kita mengambil sampel dari populasi ya, yang setiap orangnya atau setiap unitnya itu punya probabilitas yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Walaupun cara ngambilnya beda-beda. Nah, nanti kita akan hitung nih di sini. Saya yakin mata kuliah lain tuh belum pernah ngajarin yang kayak gini ya, karena dari yang udah-udah SKM itu saat ngerjain penelitian ditanya teknik sampling tuh jawabnya pengetahuannya sedikit gitu tentang teknik sampling. Nah, saya harap teman-teman peminatan EPIT ini paham betul bagaimana cara menentukan teknik sampling, nggak cuma menentukan jumlah sampel berapa, tapi teknik samplingnya paham. Kayak yang kemarin simple random sampling kan jadi bahas ya, systematic sampling, kemudian cluster sampling, kemudian two stage sampling ya, two stage cluster sampling, sama apa? Satu lagi. Nah, ada probability proportionate to size. Nah, ini probability proportionate to size akan kita bahas detailnya di sini teman-teman ya. Oke, Zumar kita lihat silakan. Slideshow-nya jalan nggak? Enggak, Miss. Sekarang jalan nggak? Jalan. Jalan ya. Oke. Jadi dalam materi ini kita akan bahas yang pertama itu EPSAM itu adalah equal probability sampling method ya. Jadi ini tadi sesuai dengan judul. Selection method EPSAM, equal probability selection method. Singkatannya EPSAM pada sampel individu. Lalu kita akan bahas gimana caranya pakai two stage sampling. Kemudian gimana caranya pakai proportionate to size, probability proportional to size, dan akan bahas lagi tentang sampling unit sama elementary unit yang kemarin atau minggu lalu sudah dibahas. Ya, apakah unitnya individu, ataukah unitnya cluster, ataukah unitnya rumah tangga. Tadi di soal kuis ada ya. Nah, itu akan kita bahas lebih mendalam lagi hari ini. Nah, equal probability selection method pada sampel individu, atau lebih tepatnya sih ini di simple random sampling ya teman-teman, yang kalau kita sudah pelajari beberapa minggu lalu, ini adalah salah satu teknik sampling yang paling sederhana yang merupakan dasar dari semua teknik sampling probability. Nah, coba dilihat di sini. Di slide itu hanya bagaimana cara mengambil jumlah sampelnya. Nah, adapun penjelasannya supaya kamu paham itu mendengarkan penjelasan saya. Kalau misalnya
untuk memperkuat ingatan boleh kamu tulis ya, pakai bahasa kamu yang mudah. Maksudnya gimana sih ini tabel gitu. Nanti saya jelasin pelan-pelan. Kalau memang dari setiap bagian cara ngitungnya itu kamu ada yang kurang paham, boleh silakan langsung dinyalakan speakernya ya, jangan di chat karena takutnya nggak kebaca sama saya di chat, gitu ya. Ini pertama, misalnya kita mau mengambil 20 orang individu, ya sebentar saya cari pen saya dulu. 20 orang individu dari 10.000 total populasi. Kalau 10.000 itu kira-kira penduduk satu daerah apa ya? Kecamatan misalnya ya. Kecamatan ada kelurahan, satu kecamatan saja misalnya. Nah, kalau di perkotaan mungkin satu kelurahan bisa sampai 10.000 ya. Bisa sampai 10.000. Nah, misalnya kita mau pakai teknik simple random sampling. Nah, yang dibayangkan jangan lihat dia bagian RT RW dan kelurahannya, kita pandangan kita sama, semuanya berasal dari satu kecamatan yang sama. Nah, lalu dengan simple random sampling kita list ya, yang merah-merah ini nih, yang di sampel population unit yang di sini, yang merah-merah ini, anggapannya kita sudah bikin table random. Oke teman-teman, sudah bikin table random dari 10.000 orang. Jadi kita punya numbering dari 1 sampai nomor 10.000. Kita random tabelnya ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. Ya, ada 10 kolom yang artinya kalau 10 ditarik ke bawah itu berarti ada 1.000 list ya. 1.000 list. 1.000 dikali 10 kan 10.000. Ya, jadi di sini 10, di sini 1.000 ya. Ke bawahnya itu adalah 1.000 list. Ini di gambar ini nggak bisa, makanya ini ada titik-titik nih. Titik-titik ini adalah titik-titik yang menunjukkan urutan sampai dia ke 1.000. Nah, dari tabel random ini kita bisa pakai Excel ataupun si survei. Jadi nanti setelah UTS saya baru ajarin cara pakai si surveinya ya. Sekarang materi dasar dulu sampai menjelang UTS. Nah, dari 10.000 ini pakai teknik simple random sampling, kita pilih 20. Masih ingat kan? Cara milih 20 adalah kita cari 20 angka yang paling pertama. Kita mau nyari dari sini misalnya, dari kiri sebelah atas atau mau dari kanan sebelah atas, terserah. Mau ke samping apa mau ke bawah, itu boleh ya. Ke bawah. Kita misalnya dari kanan, saya mau ngambil dari kanan paling atas sampai ke bawah di sini. Sorry. Nah, lalu ke bawah. Nah, ke bawah sini terus saya pengennya ambil 20 orang. Nomor berapa aja yang dijadikan sampel? Oh, dapat misalnya di sini nomor 100, nomor 2.500 sekian, nomor 9.000 misalnya. Ini kan banyak nih 20 orang. Nah, ini kan yang milih bukan kita ya, tapi tabel random. Kita mengambil urutan-urutan orang ini berdasarkan nomor urutnya sesuai dengan posisi dia ketika kita sudah random. Nah, maka didapatkanlah 20 orang ini sebagai sampel kita dalam teknik simple random sampling. Nah, selection probability-nya, probabilitas terpilihnya setiap orang itu adalah 20 dari jumlah sampel yang kita mau ambil ya per total populasi. Ya, jadi berapa? 0,002. Maka kalau diinterpretasikan, setiap individu memiliki probabilitas 0,002 untuk terpilih sebagai sampel. Artinya siapapun dia punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Berapa persen kemungkinannya? Nah, kalau dipersenkan, maka di sini tinggal dikali 100 aja. Jadi 0,2, ya enggak? 0,2%. Jadi misalnya kalau kita mau nyatakan dalam persen, maka setiap individu memiliki
kemungkinan untuk terpilih sebagai sampel sebesar 0,2%. Jadi peluangnya 0,2% dari total 10.000 populasi. Itu ya. Jadi di sini ada pernyataan yang di kotak merah. The selection probability for a sample of 20 is 0,002. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi gambaran yang saya jelaskan adalah metode 1. Metode 1 ini yang A, ya, yang A. Nah, yang A artinya kita jadikan semua populasi menjadi satu kelompok. Kelompok kecamatan A misalnya. Jadi 10.000, terus dibikin tabel random semuanya 10.000. Maka cara ngitung probability-nya adalah tadi 20 per 10.000 jadi 0,0002. Jelas? Oke. Nah, misalnya dari 10.000 populasi ini kita mau mengambil 20 orang sampel dengan cara membaginya menjadi 2 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri atas 5.000. Ya, masing-masing kelompok terdiri atas 5.000. Tapi yang mau kita ambil hanya dari satu kelompok saja. Nah, misalnya dari kelompok yang 5.000 warna merah ini. Jadi yang 5.000 yang lain dia tidak dapat kesempatan. Nah, kalau kita mau ngambilnya dari 5.000 saja, maka tetap yang diambil itu 20 orang. Perhitungan probability-nya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena 5.000 adalah setengah dari 10.000. Setengah dikali 20 itu adalah jumlah sampel yang mau diambil per 5.000. 5.000 ini adalah jumlah total populasi yang dijadikan landasan untuk diambil sampel yang 20 ini ya. Jadi dari 10.000 ini ternyata ngambilnya cuma dari kelompok pertama, 5.000 yang pertama yaitu yang merah. Maka probabilitasnya harus dikali setengah. Beda sama yang atas. Kalau yang atas kan nggak dipisah-pisah nih. Semuanya punya kesempatan yang sama. Maka kalau yang di bawah dikalikan setengah dulu. Kenapa? Karena yang diambil cuma setengah dari populasinya. Sehingga probabilitas 20 dari yang 5.000 orang ini tetap 0,0002. Sampai sini paham? Oke. Bisa dilanjut atau ada yang mau tanya dulu? Jelas ya? Jelas, Miss, jelas. Oke. Nah, atau kalau tadi di metode pertama ada yang dibagi menjadi 2, 5.000. Nah, sekarang kita bagi menjadi 4. Ya. Daripada kita bingung misalnya 10.000 itu terlalu banyak tabelnya, maka kita bagi menjadi 4 kelompok yang setiap kelompoknya memiliki jumlah total 2.500. 2.500 dikali 4 kan 10.000 ya. Tetapi ada satu kelompok yang kita jadikan sampel atau populasi yang akan terpilih sampelnya dari sini. Jadi yang diambil tetap 20, tapi penyebutnya kita kecilkan supaya milihnya gampang misalnya. Ya, ini kita nggak melihat karakteristik ya, tapi ini teknik dasarnya kayak gini. Adapun jenis studi apa yang cocok dengan teknik sampling ini kita yang bisa menentukan gitu ya. Kita mau lihat apanya, maka cara yang paling tepat bagaimana. Nah, dari 2.500 yang dimerahkan ini, kita ambil 20 sampel, maka menghitung selection probability-nya adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena 10.000 dibagi menjadi 4 kelompok populasi. Jadi 1/4 dikali 20, karena tetap 20 yang mau diambil sampelnya, dibagi 2.500. 2.500 adalah jumlah populasi yang baru yang sudah dikelompokkan menjadi 4. Sehingga selection probability-nya atau probabilitas terpilihnya individu tersebut adalah tetap 0,002 atau 0,2%. Gitu. Kenapa? Di sini terlihat bahwa meskipun ya total populasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda, probabilitas untuk terpilihnya tetap sama. Jelas ya?
Ini namanya equal probability, kesetaraan atau kesamaan probabilitas untuk terpilih sebagai sampel. Oke, untuk yang metode kedua sudah jelas? Miss mau nanya. Itu yang memilih populasi yang akan dipilih kita sendiri atau gimana, Miss? Iya, biasanya peneliti. Makanya tadi saya bilang bagaimana cara atau metode mana yang akan kita tentukan itu sangat disesuaikan dengan jenis penelitian kita sama karakter sampelnya itu seperti apa, gitu ya. Kondisi populasinya seperti apa. Kita kelompok mana yang mau kita teliti. Nah, cara-cara seperti ini bisa diterapkan, tapi prinsipnya adalah kita harus membuat probabilitas mereka sama, gitu, sama-sama 0,2%. Jadi dilihatnya dari total populasi. Gitu, Nanda. Ibu, maaf tanya lagi, Bu. Iya, Dev. Tadi, Bu, saya masih kurang paham kenapa yang dipilih tuh cuma yang merah doang, Bu. Itu kan yang diambil 20 orangnya itu kenapa yang cuma yang dimerahin doang? Ini perumpamaan. Saya masih kurang paham. Jadi misalnya dari 10.000 ini, terus yang paling eligible itu 2.500, kelompok yang 2.500 yang dimerahkan ini, ya. Maka yang kita hitung adalah pembaginya atau penyebutnya itu 2.500 kelompok yang paling eligible, ya, yang dipilih 20-20-nya dari sini nih. Tapi karena 2.500 ini hanya 1/4 dari total populasi studi kita, maka dikali 1/4. Paham Maaf, nggak, Bu, putus-putus. Masih putus-putus nggak? Tadi putus-putus, Bu, jadi kayak kurang jelas. Oke, jadi saya ulang ya. Jadi kenapa, tadi kan pertanyaan Ya, Bu. Devi itu kenapa yang diambil dari yang dimerahkan saja gitu ya, Dev ya? Iya, Bu. Nah, ini penjelasannya adalah karena anggapannya populasi yang dimerahkan ini, yang 2.500 ini adalah yang paling eligible sesuai dengan kriteria penelitian kita. Tapi sebenarnya total populasinya adalah 10.000. Maka kita kelompokkan menjadi 4 ini dan yang dimerahkan adalah kelompok yang paling eligible sehingga 20 sampel yang mau kita ambil seluruhnya diambil dari yang 2.500 ini. Gitu, Dev. 2.500 yang merah ini. Maka probabilitas seleksinya yang kita hitung adalah 20 per 2.500, karena 2.500 adalah kelompok populasi yang di sini, tapi hasil ini dikali 1/4. Kenapa dikali 1/4? Karena sebenarnya 2.500 ini hanya 1/4 dari total populasi yang ada. Itu, Dev. Bisa dicerna? Iya, Bu. Atau masih kurang bisa, Bu. jelas? Saya. Oke. Nah, sekarang di metode yang ketiga nih. Di metode yang ketiga, ini sama dengan metode kedua tadi, kita bagi menjadi 2 populasi, menjadi 4, ya, masing-masing terdiri atas 2.500 orang. Nah, tapi kita bagi 2. Kan tadi kita butuh 20 orang ya, 20 sampel. Nah, kita bagi 2 kelompok besar yang masing-masing adalah 10. Di sini 10, di sini 10. Dengan asumsi kesetaraan misalnya. Nah, ini dengan metode yang lain ini sesuai dengan kriteria penelitian kita lagi-lagi. Yang paling cocok yang mana tergantung sama kriteria penelitian kita. Jadi ini adalah pilihan cara, ya, bukan yang benar yang mana. Semuanya tepat, yang penting sesuai sama penelitian kita. Nah, ini cara yang ketiga ini kalau kamu lihat, coba di sini ada kelompok 5.000 pertama dan 5.000 yang kedua, ya kan? Tapi masing-masing dibagi menjadi 2 lagi, yaitu 2.500 dan 2.500 yang biru dan yang merah, dan di bawahnya juga 2.500, 2.500. Jadi ada 2 kelompok besar, di setiap kelompoknya ada 2 kelompok kecil. Nah, misalnya kita sebagai peneliti ingin mengambil sampel 20, tapi masing-masing dari 10 kelompok besar ini. Nah, 10 dari kelompok yang pertama dan 10 dari kelompok yang kedua. Maka perhitungannya adalah setengah dikali 10
per 2.500. 2.500 ini adalah 2.500 dari populasi yang kita pilih di sini, kelompok kecilnya. Kenapa setengah? Karena 2.500 itu adalah bagian dari total yang 5.000. Ini kan kalau 10.000 dibagi 2 kan 5.000 ya. Nah, 10. Maka yang 10 orang ini probabilitas terpilihnya adalah sama 0,002. Sama dengan yang di bawah. 10 yang kedua ya. 10 per 2.500 dikali setengah juga. Kenapa setengah? Karena 2.500 adalah setengah dari 5.000. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin persamaan yang lainnya, jadi kayak gini teman-teman, 10 per 5.000 berapa? Sama kan 0,002. Ya enggak? Ya ya. 5.000 dari mana? 2 dikali 2.500 gitu. Jadi probabilitas asalnya sama. Gitu teman-teman. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut. Jelas. Nah, untuk metode metode yang ketiga, misalnya dari satu kecamatan tadi yang 10.000 kita bagi menjadi kelurahan dan ternyata didapatkan ada 8 kelurahan misalnya ya. Nah, dari setiap kelurahan ini kita ambil 1.250. Nah, kenapa 1.250? Karena 10.000 dibagi 8 ada 1.250. Nah, dari 8 ini kita bagi menjadi 4 kelompok besar ya. Ini jadi prinsipnya sama ya kayak tadi. Kalau 4 kelompok besar, maka di sini ada setengah. Setengah itu artinya adalah 1.250 adalah setengah dari 2.500. Jadi bisa juga kayak gini. 5 dibagi 2.500. Kenapa 5? Karena kita mau membuat setiap kelompok punya kemungkinan yang sama untuk terpilih. Jadi saya pengen semuanya ada perwakilan nih. Maka dari 20 sampel, kalau dibagi menjadi 4, maka masing-masing kelompok dapat 5, ya kan? Masing-masing kelompok ada 5 orang sampel yang sama, seimbang. Di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 5. Gitu kan? 5, 5, 5, 5, 5. Maka di sininya 5. Jadi setengah itu artinya adalah kita mau ngambil dari antara satu, baik yang biru ataupun yang merah, untuk dijadikan sampel, lalu dikali 5 per 1.250, artinya probabilitas 5 orang, setiap orang dari 5 yang terpilih di setiap kelompok adalah 0,0002 atau 0,2%. Jadi masing-masing kelompok punya probabilitas yang sama. Gitu teman-teman. Ini landasannya seperti ini. Nah, itu untuk sampel individu ya yang kita tidak klasterkan. Nah, kalau misalnya equal probability selection methodnya dengan two-stage sampling masih ingat nggak? Dari klaster ya, dari klaster dulu kita pilih klasternya misalnya gini. Nah, di sini ingat tadi kan ada 10.000. 10.000 ya. 10.000 populasi. 10.000 populasi ini ternyata dari 200 klaster yang sama. Similar size, teman-teman. Similar size ini artinya masing-masing klaster jumlahnya sama. Ya, masing-masing klaster jumlahnya sama. 10.000 dibagi 200 berapa? 10 bagi 2, 500 ya. Apa ya? 50, sorry. 50 ya. 50 nggak sih? Iya, Bu, 50. 50 ya. Nah, ini berarti dari masing-masing klaster terdiri atas 50 orang per klasternya. Nah, kita mau mengambil sampel berapa? Sampelnya adalah 20 tadi ya. Diambil 20 sampel. Nah, bagaimana cara milihnya? Dari 200 klaster, kita urutkan pakai table random, terus kita ambil 4. Kenapa 4? Ini SSRS artinya simple random sampling ya. Kenapa 4? Karena dari masing-masing klaster ini ada 50.
kita mau mengambil jumlah yang sama dari setiap klaster. Artinya, kalau misalnya ada 50, kalau proporsinya sama karena kita mau ambilnya adalah 20, maka kita mau mengambil dari setiap klaster ini ada 5 orang perwakilan. Gitu ya, 5 orang perwakilan. Maka kita pilih misalnya dari random table didapatkan 1, 2, 3, 4. 4 klaster yang kemudian di dalam klaster ini kan ada 50 orang. Kita urutkan lagi pakai table random. Dari 50 orang ini kita ambil 5. Dari nomor 1 sampai nomor 5 misalnya. Oh, satunya di sini. 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Kita dapat nih yang 5 ini. Maka 5 ini menjadi sampel. Ini sama yang kedua. Pada kelompok klaster yang kedua, sama caranya. Dapat 5. Yang ketiga juga sama, dapat 5. Yang keempat juga sama, dapat 5. Sehingga didapatkan total adalah 20. Ya. Equal number. Tapi syaratnya satu, similar size. Setiap klaster jumlah populasinya sama. Ya, masing-masing klaster isinya 50 orang. Terus, kita hitung bagaimana cara menghitung selection probability-nya, yaitu 4. 4 itu adalah total cluster yang terpilih dari 200 cluster kandidat sampel, ya. Jadi 4/200 dikali 5. 5 adalah jumlah sampel setiap cluster yang akan kita ambil. Ya, jumlah sampel dari setiap cluster yang akan kita ambil dan dibagi 50 adalah jumlah total sampel, jumlah total orang yang ada di dalam satu cluster. Jadi 4 dikali 5 dibagi 200 dikali 50 sama dengan 0,002. Jadi probabilitasnya sama. Ini syaratnya tadi satu, similar size ya. Jadi intinya tetap kita mau ngambil 20 dari 10.000 populasi. Jadi kalau kamu lihat dari penjelasan saya pertama, caranya banyak teman-teman. Nanti disesuaikan sama karakteristik populasinya, apakah dia bentuknya klaster atau populasi yang begitu saja, tinggal di random sampling atau yang seperti apa. Nah, ini two stage ya, two stage. First stage-nya kita ambil 4 cluster, kemudian dari setiap cluster kita ambil 5 dengan equal number di second stage-nya, seperti itu. Nah, ini namanya Epsom sample, equal probability selection method. Jadi, kalau mengambil sampel yang sama ini tujuannya buat apa sih? Untuk memberikan gambaran yang mirip ya, gambaran sampel yang mirip dengan populasi karena setiap kelompok punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Kenapa mesti punya kesempatan yang sama? Itu asas berkeadilan bagi seorang peneliti. Harapannya apa? Harapannya hasil dari penelitiannya betul-betul mewakili gambaran yang sebenarnya terjadi di dalam populasi. Kalau kita milihnya ngasal, kalau kita milihnya sesuai dengan kehendak atau milihnya yang mudahnya aja, maka hasil penelitian kita tidak dapat digeneralisir pada populasi. Gitu, karena kemungkinannya bias ya, karena kemungkinannya ada gap antara hasil yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya dengan hasil penelitian kita. Nah, sekarang ada permasalahan kalau ternyata dari studi populasi kita yang 10.000 orang itu kemudian terbagi menjadi 200 klaster, ternyata setiap klaster isi orangnya beda-beda, unequal. Ya, unequal. Maka caranya adalah kita harus melakukan perhitungan fraksi atau pecahan yang sama. Jadi gini, supaya dapat probabilitasnya sama, maka kita lihat dulu. Ya, kita tetap ngambil nih 4 klaster. Nah, kita nggak tahu kan setiap klaster isinya berapa orang. Nah, dari 4 klaster ini, ternyata klaster 1 100 orang, klaster 2 60 orang, klaster 3 30 orang, klaster 4 10 orang. Nah, dari masing-masing klaster ini misalnya 100 orang, kita ambil 10. Kenapa 10? Dapat 10 dari mana? Dari 20, bentar.
Nih ya, sorry. Nih, 4/200 artinya adalah 4 dari 200. Kalau kita mau menentukan nih, masing-masing probabilitasnya sama. Kayak misalnya waktu kamu ngitung jumlah sampel waktu PBL masih inget nggak? Kelompoknya Devi tuh yang waktu sama saya sama Bu Aru masih inget nggak, Dev? Itu kan Kenapa, Bu? dapat RT-nya beda-beda kan, jumlah penduduk RT-nya kan? Iya. Nah, lalu kita tentukan masing-masing RT itu berapa orang perwakilannya supaya probabilitasnya sama. Nah, caranya bagaimana? Nah, dari sini kita ambil perwakilan sesuai dengan jumlah populasinya. Misalnya yang jumlah populasi dalam klaster 1 ini ada 100, maka kita ambil perwakilannya 10 orang. Dapat 10-nya dari mana? Coba sebentar kita hitung dulu. 10 0,002 ya, atau 2 per 1,232/1000, kemudian dikali kalau 2/1000 dikali sebentar. Nah, 100 ini kan dari total populasinya ya. Sorry. Ini bukan 100 tapi 200. Kenapa? Karena nah, di sini coba. Kalau 2 itu tadi dapatnya dari 0,002. Saya hitung pakai kalkulator dulu biar gampang. Ya. 4/200 dikali 2 dibagi 1000, 10.000. Sorry, maksud saya begini, 4/200 ya dikali, nah titik-titik per 100 sama dengan probabilitasnya sama adalah 0,002. Nah, bagaimana cara kita mengisi jumlah yang ada di sini supaya probabilitasnya adalah 0,002 gitu teman-teman. Jadi jumlahnya sama. Maka di sini ternyata didapatkan 10 orang dari 100 populasi yang ada di dalam klaster 1 ya, klaster 1. Nah, klaster 1 ini 100 orang, sedangkan di klaster 2 ada 60. Dari 60 berapa jumlah orang yang harus diambil untuk mewakili klaster yang kedua supaya probabilitasnya adalah sama 0,00 pencet lagi sebentar di sini. Nah, arrow-nya kita sampaikan. Nah, probabilitasnya sama 0,002. Intinya adalah didapatkan masing-masing klaster. Untuk yang 100 orang itu 10 ya, 1/10 ya. 1/10, di sini 6 dibagi 1/10, ini juga 1/10. Kenapa? Karena 6/60 dibagi 6 sama dengan 1/10. Ini juga 1/10, ini 1/10. Ya kan, 1/10. Jadi untuk yang populasinya 30 orang di dalam klaster, perwakilannya cuma 3.
yang populasinya 10, perwakilan cuma 1. Intinya adalah semakin besar populasi dalam setiap klaster, jumlah sampel yang diambil semakin banyak, gitu ya. Sehingga masing-masing punya keterwakilan yang sama. Enggak fair kalau populasinya cuma 10, terus kita ambil 10-10-nya dari yang klaster terkecil ini. Jadi setiap orang betul-betul mewakili setiap klasternya. Nah, probabilitasnya sama jadinya. Kayak gitu. Hitungan matematis kebalikannya saya agak ribet nih, tapi intinya kayak gini. Yang titik-titik yang di lingkaran ini harus diisi supaya dapat 0,002 juga probabilitasnya. Ini buat Epsom ya, equal probability selection method, sampling yang sama, tapi kondisi yang kita hadapi adalah setiap klaster ukuran orangnya beda-beda, teman-teman, kayak gitu. Nah, atau kita tetap mau milih masing-masing 5. Saya nggak mau tahu, pokoknya setiap klaster perwakilannya 5. Nah, setiap klaster perwakilannya 5. Tadi sudah simpan random sampling ambil 4 klaster. Lalu setiap klaster beda-beda kan? Ada yang 100 orang, ada yang 60 orang, ada yang 30, ada yang 10. Nah, tapi masing-masing ini 5. Nah, masing-masing ini 5. Kalau secara logika, 5 dari 10, 5 dari 100 berarti berapa? 5% kan? Kalau 5 dari 60 berapa? 12% kan? Kalau 5 dari 30 berapa? Kalau 5 dari 10 berapa? 50% kan? Artinya persentasenya 50. ya beda-beda kan? Persentasenya beda-beda. Jadi saat kita hitung 4/200, 4 dari 200 klaster dikali 5/100, 5/100 itu 5 orang dari 100 orang di dalam klasternya. Nah, kalau yang di bawahnya 5 orang dari 60 orang per klaster, dan 5 orang dari 30 orang per klaster, dan 5 orang lagi diambil dari 10 orang per klasternya di klaster keempat. Nah, probabilitasnya beda-beda. Ya nggak? Kalau kita kekeh mau tetap pokoknya saya mau ngambil masing-masing klaster perwakilannya 5. Berapapun jumlah orang yang ada di klaster itu. Maka saat kita hitung probabilitasnya beda-beda. Walaupun sama-sama diambil 20. Cara yang ini sama yang tadi itu beda. Maka ini disebutnya not Epsom sample. Ya, tidak setara probabilitas setiap individu untuk terpilih di dalam studi tersebut. Maka ya, the sample would need to be weighted in the analysis. Jadi sampel ini harus diberi bobot supaya orang tahu bahwa 5 pada klaster yang cuma ada 10 orang ini dia merupakan perwakilannya dari 10 orang ini. Beda dengan 5 yang dari 100. Jauh sekali kan gapnya, maka ini tidak relevan, tidak seimbang probabilitasnya. Yang di sini probabilitasnya itu 10% untuk terpilih gitu. Ya enggak? Nah, kalau yang ini berapa? 0,33%. Ini kan jauh sekali, teman-teman ya. Jauh sekali terpilihnya, probabilitas terpilihnya. Maka kalau dalam analisis itu sebenarnya kelanjutannya ada di S2 ya. Itu perlu di weighted perbobotan gitu. Karena masing-masing proporsinya tidak sama. Maka yang paling ideal mana? Yang paling ideal adalah yang ini. Ya, semuanya harus punya probabilitas yang sama. Maka karena mewakili jumlah sampel dari setiap klaster, jadi setiap klaster tuh beda-beda. Ini namanya adil gitu ya. Tidak yang seperti ini gitu. Tapi kalau ada kondisi peneliti yang memaksa atau mengharuskan dia melakukan pemilihan sampel seperti cara yang ini, yang tidak sama ini, maka syaratnya tadi sampel harus dibobotkan di dalam analisis. Gitu teman-teman. Nah, atau ada yang namanya self-weighted sample ya. Nah, self-weighted sample itu saat tadi kondisinya kita mengambil 5 dari 100,
5 dari 60, 5 dari 30, dan 5 dari 10, masing-masing sama-sama 5. Tapi kita bobotkan dengan cara seperti apa? Nah, 4, tadinya kan di sini kalau teman-teman bandingkan, 4/200, artinya 4 dari 200 klaster. Maka di sini penyebutnya kita ganti, ya. 4 dikali 100, 4 dikali 100 itu 4, dikali 100 jumlah populasi di dalam klaster pertama, dibagi 10.000. 10.000 ini adalah total populasi dari 200 klaster tadi yang mau kita ambil. Lalu dikali 5/100. 5 dari 100 sampel dalam klaster pertama. Maka didapatkan 0,002. Lalu cara hitungnya lagi 4 kali 60. 60 itu ini, ya, 4 itu jumlah klasternya, dibagi 10.000 total populasi sama dengan dikali 5 dari jumlah sampel, 60 dari jumlah total populasi di klaster kedua, didapatkan 0,002. Begitu sampai ke bawah. Nah, ini namanya self-weighted, ya, auto-weighted, self-weighted sample. Jadi, yang seperti ini boleh ketika peneliti bisa melakukan self-weighted. Ya, since the selection probabilities compensate each other through the two stage of selection. Jadi, asumsinya ini setiap orang ya punya probabilitas yang sama karena saling berkompensasi satu sama lain dengan melakukan tahapan yang dengan melakukan 2 tahap, first stage dan second stage. Jadi ini juga disebutnya adalah Epsom equal probability selection method. Epsom sample yang kayak gini. Nah, ada langkah yang berikutnya supaya dapat Epsom dengan melakukan probability proportionate to size, PPS. Ini yang paling sering dipakai dalam survei cepat. Nah, probability proporsional atau proportionate to size itu adalah jumlah sampel, ya, cara atau metode pemilihan jumlah sampel yang ketika probabilitas pemilihan pada sampelnya itu secara langsung proporsional untuk ukuran suatu pengukuran. Maksudnya kayak gimana? Nih, contohnya gini teman-teman. Studi population comprise of 4 communities. Ada suatu studi yang dilakukan pada 4 komunitas di wilayah merah, wilayah ungu, wilayah orange, sama wilayah hijau yang masing-masing jumlah populasinya beda. Ini 4 klaster yang tadi sudah kepilih ya. 4 klaster ini 100 orang, yang hijau, yang merah 60 orang, yang orange 30 orang, dan yang ungu 10 orang. Ini probability proportionate to size, langkahnya kayak gini. Nah, kemudian kali number of sampling unit in each community. Kita hitung sampling unitnya masing-masing, kita hitung 1 sampai 100, 1 sampai 60, 1 sampai 30, 1 sampai 10. Nah, kemudian kita list di sini. Next, take random sample of list. Jadi, selanjutnya kita ambil random sampling dari setiap listnya. Identify location of community in cumulative list. Jadi, nanti kalau dalam kumulatif, kalau misalnya dia kayak gini, teman-teman. Nah, kalau misalnya ketika di random table keluar angkanya 73, maka itu adanya di milihnya dari kelompok populasi yang hijau. Kenapa? Karena yang populasi hijau itu urutannya 1 sampai 100. Kalau yang merah urutannya 101 sampai 160. Kalau yang orange urutannya dari 160 sampai 130. Miss, putus-putus, Miss, maaf. Hilang. Tes, kedengaran nggak? Halo. Kedengeran, cuman putus-putus banget tadi. Jelek banget. Iya, Sorry. agak delay. Oke. Tapi sih di saya lancar sih. Nanti
kalau ini bisa di-review ininya ya, videonya saya ulangi ya. Jadi tadi, nih, kan tadi udah ada nih yang hijau 100, yang merah 60, yang orange 30, yang ungu 10. Nah, kita bikin list, kumulatif listnya. Jadi kumulatif list kita numbering 1 sampai 100 itu kelompok yang A. Ya, kelompok yang B itu 101 sampai 160. Jelas Kak? Kelompok yang C itu 161 sampai 190. Kelompok yang D itu 191 sampai 200. Ya. Jadi di sini ada 200 orang. Komunitas yang akan kita ambil 20. 20 ya. Kita ambil 20. Kita list nih. Udah kita list, kemudian kita cari. Nah, oh, dia mau ngambil 30, sorry. Continue until 30 cluster are selected in the various communities. Kita cari misalnya nomor di random listnya paling atas sebelah kiri nomor 73. Maka yang kita ambil nomor 73 ini dari cluster yang hijau. Lalu kalau misalnya dia keluar nomor 158 setelah nomor 73, nah 158 itu kan adanya di range 101 sampai 160. Maka kita ambil dari kelompok yang merah. Terus kalau dia keluar angkanya 166, maka kita ambil yang di range 161 sampai 190, yaitu kelompok yang orange. Terus keluar angkanya 195. Nah, 195 itu ada di antara 190 sampai 200. Ini kelompok yang ungu. Jadi, betul-betul mengandalkan random table. Ya, kalau ternyata dalam random table itu nanti keluarnya banyakan dari angka-angka yang ada di kelompok merah, yang nggak masalah. Yang penting totalnya adalah 30. Jadi, probability proportionate to size-nya pakai random table. Nah, misalnya gini, good systematic PPS sampel. Jadi ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang paling bagus. Gimana caranya pakai probability proportionate to size sampling yang paling tepat? Natural order of cluster with random size in the first sampling interval. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau ini samplingnya sampai nomor 3, terus urutannya, nah, kita urutin 1 sampai 200. 1 sampai 200. Nah, kemudian kita ambil nomor 3 misalnya. Kita ambil nomor 3, kemudian kita ambil interval 3. Diambil interval 10, maka 3, 13, ya nggak sih? 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, sampai ketemu 30. Nah, atau pakai random order with random start in first sampling interval. Random order itu kita pakai random table. Kalau ini natural order, diurutin secara berurutan 1 sampai 200. Nah, ini pakai random order. Ternyata dia startnya 43 misalnya. Baru kita loncat sampling interval, artinya adalah systematic sampling ya, teman-teman. Ingat kan systematic sampling? Pakai interval. Ke sini nomor 13. Terus interval lagi cari ini berapa ya? Nah, dilanjut. Ya, ini yang better. Jadi jangan diurutin 1 sampai 200 karena yang paling bawah punya kesempatan paling kecil buat terpilih. Tapi kalau udah pakai random order, maka semuanya punya kesempatan yang sama untuk dijadikan random start-nya. Nah, kemudian yang paling baik adalah pertama, sistem simple random sampling dari cumulative list kita ambil ya, simple random sampling dari cumulative list, misalnya kita ambil di sini didapatkan 5 ya, dari cumulative listnya. Cumulative list itu yang tadi kita urutkan 1 sampai 200. Kemudian repeat until 30 cluster are selected. Nah, repeat until 30 cluster are selected ini kita ambil, kita random lagi, kemudian kita dapatkan di sini nomor 64. Nah, nomor 64 dari mana? Nomor 64 ini dari SRS, ya, dari simple random sampling yang tadi. Kita ambil
Lalu random PPS probability proportionate to size sample lagi misalnya dapatnya di nomor 1. Jadi 30 kali random start. Cara yang paling bagus. Tapi kan ini capek ya. Capek kalau kita ngambilnya lebih dari 30 sampelnya. Maka boleh pakai cara yang ini aja. Boleh pakai cara yang ini aja. Jadi setiap kelompok punya kemungkinan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi prinsipnya adalah equal probability ya. Cuman cara-caranya aja yang beda. Nah, dinamakan dia probability proportionate to size. Ya, probability proportionate to size itu ya HP-nya udah nih ya. Tipis nih, tipis. Bobok dan bobok. Jangan bobok. Udah makan. Nah, probability proportionate to size itu ketika klaster yang mau kita teliti jumlahnya masing-masing beda. Nah, maka cara milihnya pakai simple random sampling sama systematic sampling. Ya, jadi caranya kayak tadi nih, ini step 1, ini step 2-nya, atau ini pilihan metode step 2. Ya, yang 3 ini sebenarnya semuanya benar kok, semuanya benar. Kita mau ngambil yang mana? Seperti itu ya. SRS from cumulative list ini yang tadi kalau kita pakai metode yang paling baik. Tapi pengulangannya 30 kali sehingga menurut saya ini tidak akan makan waktu gitu ya. Jadi kamu boleh pakai yang better lah, minimal pakai yang better. Tinggal pilih interval sampai dibagi menjadi 30 ya. Dibagi menjadi 30 kayak systematic sampling waktu itu masih ingat kan? Jadi udah di list nih 1 sampai 200, kemudian kita ini. Nah, nomor-nomor ini maka prinsipnya kalau dia keluar nomor 43, maka dia yang dipilih siapa? Yang dipilih adalah kelompok yang hijau. Paham kan? Kalau dia misalnya keluarnya nomor 3, misalnya keluarnya nomor mana nih, nggak ada nih, keluarnya nomor 150, maka yang dipilih adalah kelompok yang merah. Kalau dia keluarnya nomor 199, yang dipilih adalah kelompok yang ungu gitu ya. Maksudnya begitu. Paham nggak sih? Kalau nggak pakai contoh langsung emang rada sulit ya. Cuman nanti saat sudah belajar kasus, nanti saya kasih satu kasus, kita bahas bareng-bareng, bukan dikerjain ya, tapi ada contoh saya jelasin. Itu teman-teman akan lebih paham karena nanti di sana ada contoh probability proportionate to size-nya. Nah, untuk ini selanjutnya sampling unit dan elementary unit. Coba dilihat. Ya, pada survei individu, ketika populasinya adalah orang-orang semuanya, maka frame-nya itu adalah orang, ya kan? Perempuan, misalnya kita melakukan sebuah studi pada wanita usia subur. Nah, semuanya frame-nya ada wanita usia subur. Maka sampling unitnya wanita, elementary unitnya adalah wanita. Jadi biasanya kalau survei ini biasanya situation-nya pakai basic simple random sampling. Nah, tapi kalau survei rumah tangga, ya, survei rumah tangga populasinya adalah rumah. Kemudian frame-nya adalah rumah, maka sampling unitnya adalah rumah tangga, household. Ya, tapi elementary unitnya adalah orang. Misalnya di sini kepala keluarga. Yang kita survei adalah kepala keluarganya. Ini surveinya adalah survei rumah tangga biasanya. Jadi sampling unitnya adalah rumah tangga, tapi yang ditanya enggak semua orang yang ada di situ. Misalnya nih ada bapak, 1 suami, 1 istri, tambah 2 anak. Maka yang ditanya adalah suaminya saja, istrinya nggak usah, anaknya nggak usah. Maka yang jadi elementary unitnya adalah kepala keluarga, 1 orang, ya. Seorang kepala keluarga. Nah, kalau pada cluster survei, misalnya ini dari satu populasi nih, dari satu populasi, kemudian kita sampling frame. Ya, sampling frame-nya adalah setiap rumah atau setiap cluster kita kasih nomor,
lalu kita pilih secara random nomor yang mana, misalnya terpilih klaster nomor 3, klaster nomor 12, klaster 21, 25, 35, 38, 44, 53 sama klaster nomor 60. Nah, dari setiap klaster ini kita urutin. Kalau tadi kan 3, 12, 21 mesti nggak urut ya. 3 menjadi klaster 1, 12 menjadi klaster 2 misalnya, sampai ketemu ada 9 klaster di sini yang kemudian kita hitung. Caranya adalah dari setiap klaster itu ya memilih sampling unitnya. Nah, ini kan udah didapatkan tadi dari klaster 1 sampai klaster 65 ya. Ini frame-nya ya. Ada 65 klaster. Kita ambil 9 dari 65 klaster. Klaster 3 dan klaster 60 berurutan. Kita nomorin supaya gampang. Klaster 3 menjadi nomor 1, klaster 12 menjadi nomor 2, 21 menjadi nomor 3, sampai yang terakhir. Klaster nomor 60 menjadi nomor 9. Dari setiap klaster, kita lakukan simple random sampling. Sehingga didapatkan, kita mau ngambil berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 9 berapa? 60, 63. Gitu. Ini kalau dari cluster survei. Second stage-nya. Ya. Kalau misalnya adalah individu yang diambil. Tapi kalau misalnya rumah tangga, ya. Kalau misalnya rumah tangga, maka yang menjadi perwakilan adalah rumahnya. Rumah-rumah ini yang kita datangi untuk dijadikan sampel. Misalnya ini sama nih, langkah 1, langkah 2, sama langkah 3-nya sama. Nah, ketika disimpan random sampling, yang kita ambil adalah rumah tangganya, bukan individunya. Ya, ini kelas survei pada kelompok rumah tangga. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam langkah kedua, ketika kita jadikan rumah tangga itu sebagai sampel, nih sampelnya kan rumah. Tapi yang tadi saya bilang mungkin di rumah yang pertama anggota keluarganya cuma 2. Rumah kedua anggota keluarganya ada 3. Rumah ketiga anggota keluarganya ada 1. Pertanyaan saya, kalau survei rumah tangga ya, survei rumah tangga itu bagaimana cara menentukan elemen samplingnya? Apakah semuanya harus dipilih atau boleh salah satu aja? Gimana? Boleh semuanya atau harus semuanya apa boleh salah satu aja? Salah satu. Bu. Boleh salah satu? Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Kita harus lihat dari tujuan studi sama kriteria inklusinya. Kalau misalnya memang cuman butuh jawaban dari kepala keluarganya aja, maka cukup satu-satu, ya kan? Berapapun jumlah anggota keluarganya ditanya cuma 1. Tapi, nah, di sini coba lihat, misalnya di setiap populasi ini ya, ada 6 rumah yang kita pilih misalnya. Nah, ini kan jumlah anggota keluarganya beda-beda, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 3. Nah, kita lihat di sini, representative sample itu ketika semuanya ya yang ada di dalam rumah ini dijadikan sampel. Jadi, satu orang yang di satu rumah sama setara dengan 5 orang yang ada di satu rumah. Tapi untuk studi-studi tertentu yang butuh jawaban perwakilan saja. Tapi ada studi lain ya. Contohnya pada survei HIV. Nah, kalau misalnya dalam satu studi kita hanya memilih satu orang dari satu rumah itu untuk dites HIV-nya, apakah hasil tes HIV dari si orang ini, misalnya si kepala keluarga ini mewakili hasil HIV dari istri dan anak-anaknya atau tidak? Enggak kan? Tidak, Miss. Enggak. Maka boleh nggak kita ambil perwakilan aja? Boleh. Nggak boleh. Boleh nggak? Ada yang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Boleh nggak kita tes HIV bapaknya doang, ibu sama anak-anaknya enggak? Enggak.
Nggak boleh Miss HIV. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena si kepala keluarga ini tidak bisa mewakili anak-anaknya ya. Assume is one is infected. Jadi asumsinya mungkin, oh saya demi menghemat biaya penelitian, saya mau ngetes perwakilan kepala keluarga aja. Jadi bayangannya kalau bapaknya positif, kemungkinan istrinya positif, anaknya juga positif. Tapi kan HIV tidak seperti itu ya teman-teman. Nah maka masalahnya apa? Rasio estimator within the sample may not represent the population. Jadi, si bapak ini tidak dapat mewakili populasi yang ada. Semalam kayaknya, Pak. Kayak gini nih. Ini contoh nih, Iya, ada semalam. contoh. Buang aja. Nih, coba lihat. Di dalam suatu penelitian, di tahun 1989 di jurnalnya The Lancet, jurnalnya lama banget ya, ini dari bukunya soalnya. Occasional Survey, Nationwide Community-Based Serological Survey of HIV-1 and other human retrovirus infection in a Central African country. Afrika Tengah, penelitiannya dilakukan di Afrika Tengah, tapi survei cepat ya, serological survey. Jadi uji darahnya ujinya adalah uji serologi, sampel darah dari orang itu diambil untuk dites apakah dia HIV atau tidak. Gitu ya. Nah, di sini dijelaskan pada metodenya, we selected only one individual per household. Jadi si peneliti cuma mengambil satu orang per rumah tangga. Kenapa? Tujuannya kata dia to avoid bias due to intrafamilial spread of HIV-1, untuk mencegah bias akibat penyebaran antar keluarga di dalam satu rumah tangga itu. Nah, di sini sebenarnya benar ngambil satu aja ya. Solve one problem tapi create another problem. Kenapa? Kenapa? Karena kalau cuma diambil satu saja, kita tidak dapat mendeteksi apakah istri atau anak-anaknya juga positif. Maka sebenarnya nggak apa-apa semuanya dites, tapi nanti confidence intervalnya jadi rentangnya luas karena jumlah sampelnya akan lebih banyak kayak gitu teman-teman. Ya, lintang ke toilet. Ini udah selesai. Materinya emang rada jelimet ya karena levelnya juga level atas. Saya ngambilnya dari UCLA jadi agak sulit. Jadi nanti untuk minggu depan bahasannya saya akan ambil yang intinya saja. Tapi ini konsep dasar yang teman-teman harus paham ya tentang EPSAM ya, Equal Probability Sampling Method. Jadi setiap orang harus punya kesempatan yang sama. Makanya disebutnya probability, teknik probability, bukan non-probability. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Kalau aplikasinya dalam studi kamu, yang paling mudah simple random sampling atau systematic sampling. Kalau misalnya cluster, berapa stage clusternya? Ya, langkah stage-nya itu tergantung sama bagian-bagian dari populasi. Kalau kamu unitnya adalah RT, maka populasinya populasi kelurahan. Kelurahan dipecah dulu jadi RW, RW dipecah jadi RT, RT dipecah jadi kepala rumah tangga. Maka berapa stage? 3 stage gitu ya. Jadi stage-nya itu tergantung sama kondisi populasi yang kita mau teliti. Kayak gitu teman-teman, dasarnya kayak gini. Minggu depan saya lihat dulu deh materinya. Lanjutnya kemana belum saya cek lagi. Ya, ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Bingung? Ada ketawa. Bingung ya? Coba minggu depan kalau ada contoh bisa langsung saya jelasin contohnya aja ya biar paham ya. Contoh dari studi. Jadi nanti di akhir juga kalau udah belajar rapid survey-nya, si survei-nya
teman-teman saya minta untuk mengkaji contoh hasil penelitian orang yang melakukan survei cepat. Lalu kamu nilai metodenya sudah benar atau belum. Ya. Cara pemilihan sampelnya. Jadi survei cepat itu kuncinya di pemilihan sampel. Gitu. Kalau misalnya studinya dia mau nanya tentang pendapatan, kemudian tingkat pengetahuan orang tua dan lain-lain, itu boleh nggak pakai survei kepala keluarga yang ditanya perwakilan aja? Boleh ya. Kenapa? Karena kalau pendapatan kan hitungannya pendapatan keluarga ya, bukan pendapatan individu. Tapi kalau misalnya untuk menguji status kesehatan seseorang kayak tekanan darah, kayak kadar kolesterol, kemudian yang lain-lainnya, nah itu harusnya surveinya adalah survei individu. Jadi di dalam setiap rumah tangga itu harus anaknya harus semuanya yang diperiksa gitu, atau yang dijadikan sampel dalam penelitian. Gitu teman-teman, ini saya juga sambil belajar ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya kurang-kurang ngerti. Nah, minggu depan itu ada contoh. Sebentar. Ada pertanyaan kan? Ada silabusnya ini sebenarnya sesinya banyak, tapi saya ringkas-ringkas. Keringatan masih kan? Di sini. Sebentar. Oh, saya belum share. Nggak ada pertanyaan? Siapa yang pakai akun saya ya? Pantesan tadi hilang. Ini saya ke sign out sendiri. Puskakes. Nggak tahu nih, ke sign out sendiri. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi. Tolong disepakati mau kapan pertemuannya. Mudah-mudahan bisa di-convert rekamannya ya. Keluar sendiri soalnya. Kita tutup dengan hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.